Sumpah, ini adalah salah satu konten tersulit yang bisa gue buat saat ini di tahun 2024. Why? Kenapa? Kenapa susah gitu? Ya, coba lu baca. Budget di bawah 1 juta buat beli iPhone. Otak tuh berpikir keras gue buat bikin konten ini. iPhone berapa yang terworth it nih? Kira-kira untuk budget di bawah 1 juta. Mungkin kalau gue tanya sama lu bakal jawab secara simpel ya kan? Ya, nggak ada sih. Nggak ada. Even sampai iPhone X pun bagi sebagian orang di tahun 2024 udah nggak worth it ya kan? Iya nggak sih? iPhone X, iPhone 8, iPhone yang cukup mahal seperti itu aja bagi sebagian orang itu sudah tidak kategori worth it. Apalagi konten yang satu ini, iPhone berapa yang terworth it dengan budget di bawah 1 juta. Pushing. Oke, jawabannya tentu bukan iPhone gen-gen terbaru kayak yang gue pegang ini. Tapi sebelum lanjut videonya, buat lo semua yang lagi nontonin video ini, gue doain semoga rezeki kalian semakin dilancarkan ya kan. Amin. Semoga bisa beli lah iPhone yang paling baru. Intinya iPhone, handphone yang lebih berguna buat kebutuhan daily kalian lah. Ya nggak nyusahin, memudahkan hidup. Anjay, motivator banget gitu bahasa gue ya kan. Intinya iPhone yang di bawah 1 juta ini nggak ada boba-boba dan puni-punian. Oke, yang pertama adalah iPhone 5S. Ini harganya mulai dari 500.000, 600, 700. Pokoknya harga ratusan ribu lah. HP ini bisa apa sih di tahun 2024? Gue udah pernah bahas di tahun 2023. Ini rekomendasi gue yang pertama, iPhone di bawah 1 juta. Bisa apa aja? Yang pertama lo bisa dengerin musik pakai handphone ini jadi iPod ya kan. Dan mungkin ada feel nostalgianya. Handphone ini kalau dipegang masih berasa flagshipnya. Nah kalau lu foto pakai HP ini itu gue nggak sangat tidak rekomendasiin lagi. Cuman kalau lu sekiranya foto pakai HP ini lu suka yang vintage hasilnya, iPhone ini cocok banget, cakep banget. Nah kalau sekiranya lu kekecilan, saran gue opsionalnya mending Android sih. Android kayak di sebelahnya ya, apalagi kalau bukan Samsung Galaxy A20s ya. Android di sebelahnya itu mirip-mirip harganya sama iPhone 5s ini. Tapi ya you know lah, kalau iPhone itu kayak ada beda karakter gitu meskipun udah murah ya kan. Tapi kalau lu yang gak terbiasa dengan layar kecil, ya layar besar, ya lu pilih Android aja lah. Baterai besar, layar besar. Salah satu pilihan menurut gue yang sejajar dengan 5S adalah Samsung Galaxy A20s. Oh ya by the way, semua handphone yang gue bicarain ini linknya ada di deskripsi gue taruh. Anjay, lu bisa sikat 5S, linknya ada di deskripsi. A20s ini juga ada linknya di deskripsi. Cuma bedanya yang A20s ini beda ya. Operasi sistem itu karena Android, jadi sometimes ada beberapa aplikasi yang ngebug ya di Android ini. Cuman iPhone itu lebih smooth, tapi iPhone udah sangat pelit sekali ya. iOS di iPhone yang 5S ini udah sangat pelit. Iya, susah buat download ya kan udah mulai nggak support. Cuman kalau lo tanya, WA-an masih bisa versi-versi lawas gitu. Buat social media masih agak berat sih. Cuman gue lebih nyaranin intinya 5S ini buat denger musik. Handphone santai lah yang lu kantongin kemana-mana. Yang tidak terlalu lu butuh banget komunikasi yang cukup intens dengan sebuah device ya. Jawabannya 5S ini masih oke-oke aja sih. Ya kan? Layarnya masih enak dan lain-lain. Oke, rekomendasi yang kedua adalah iPhone 6s varian Plus. Ini rekomendasi gue. Emang dapat bang di bawah 1 juta? Nggak dapat sih. Varian bypassnya. Jadi lu ambil aja yang bypass. Kenapa nggak rekomendasi iPhone 6 aja bang? Gini. iPhone 6 itu kentang ya. Gue nggak bisa rekomendasiin dari sudut manapun. Tapi 5S kenapa lu rekomendasiin? iPhone 5S itu punya nilai jual lebih, yaitu ukurannya yang compact. Sometimes orang tuh butuh handphone yang kecil banget. Nah, kenapa gue rekomendasiin? Sedangkan 6 biasa itu nggak kemana-mana. 6S aja nggak gue rekomendasiin kan. Langsung ngelengkap ke 6S varian Plus. Kenapa bypass ya? Biar bisa murah di bawah 1 juta. Mungkin harganya kalau lo cari ya 1 juta ke atas. Tapi kalau di nego-nego dapat kok di 950.000 ya kan, 980, 900 ribuan. iPhone 6S bypass, 6S Plus yang bypass ini dapat. Kenapa yang varian Plus bang? Kenapa bukan yang biasa? Yang pertama layarnya besar, yang kedua baterainya masih cukup mumpuni. Ya biasanya kalau lu beli bypass baterainya udah agak soak, lu ganti baru aja lah. Baterai berapa sih harganya? 50.000, 60.000 tinggal lu ganti ya. Tinggal cicil-cicil lah, pelan-pelan buat ngerapin handphonenya. Dan kenapa harus bypass? Karena dengan bypass lu bisa dapetin budget yang sangat minim. Kita harus sadar diri juga ya, kalau lu pengen harga murah tapi bisa semuanya agak susah. Dengan adanya bypass ini, ya nggak bisa riset bebas, tapi setidaknya lo bisa dapetin device yang mungkin kepake atau ngebantu buat kerjaan lo. Mungkin lo butuh
handphone kedua ketiga mungkin buat chat online shop lu mungkin, atau lu punya toko online, atau buat admin di toko atau apapun, atau lu butuh handphone buat handphone kedua ketiga ya buat menunjang kepribadian, kerjaan atau apapun itu, ya HP 6S Plus ini masih bisa-bisa aja sih. Tanda kutip yang sangat besar ya, handphone ini tidak sama sekali buat ngegame ya. Jadi kalau lu butuh handphone kedua ketiga tapi budget lu ngepas parah, ya nggak ada salahnya pilih iPhone 6S Plus yang bypass punya. Mungkin agak sedikit gimana gitu lu dengar kata bypass, cuman gini men, teman-teman kita, saudara-saudara kita di market yang mampunya cuma 1 juta ke bawah, itu ekonominya jelas agak sedikit sulit. Jadi rekomendasi ini menurut gue cocok-cocok aja lah buat mereka. Oke, yang ketiga adalah iPhone 7 bypass. Bypass lagi. Ini masih sama ya dengan iPhone 6S Plus, cuma bedanya kalau lo pilih yang 6S Plus itu dapat ukuran gede. Nah, si 7 ini lo dapat ukuran yang compact, tapi chipsetnya lebih powerful. Ini juga lo bisa, ini harganya masih 1 juta gitu sih. Tapi kalau di nego-nego ada juga yang dapat 9,5. Gue dulu sempat pernah jual bypass iPhone 7 gini. Sekarang harganya udah di bawah 1 juta udah ada. Nah, untuk iPhone 7 yang bypass ini sama, nggak bisa di reset nggak bebas. Kalaupun bisa reset itu cuma reset ala-ala aja. Intinya handphone bypass ini lu cari yang bypass seluler, dia masih bisa kartu, masih bisa internet, masih bisa digunain hampir selayaknya iPhone normal pada umumnya ya. Oh ya, iPhone 7 ini gue juga ada linknya di deskripsi. Cuman iPhone 7 yang gue jual tuh bukan bypass ya, normal punya. iPhone 6S Plus juga ada yang resmi iBox, itu bukan bypass juga, linknya ada di deskripsi juga. Cuman yang di video ini gue bilang yang bypass, yang versi lebih murah. Cuman kalau lo mau yang normal, linknya ada di deskripsi. I know iPhone 7 ini sudah sangat tidak rekomendasi bagi sebagian orang. Cuman buat orang yang dananya terbatas, ya opsi-opsi seperti ini menurut gue membantu lah ya, daripada ketimbang lo beli HP baru kemakan gimmick ya. Handphone kekinian itu sumpah lebih ke parah banget sih. Nanti gue coba buat deh video terpisah HP-HP kekinian yang harga 1 juta. Itu lo tuh harus bener-bener ngefilterisasi spek yang dikasih pabrikan. Jangan mentah-mentah RAM besar, bentukan kamera boba ya. Karena ujung-ujungnya handphonenya nggak terlalu kepake. Kayak gue kemarin ada lah HP baru gue beli tapi nggak kepake sama gue. Emang bener-bener nggak bisa dipakai, serba lemot gitu. Jadi menurut gue coba lebih bijak lagi. Memang kalau handphone second agak-agak lecet pakai, cuman at least setidaknya bisa dipakai. Dan gue juga malah lebih ngerekomendasin, kalau lo juga emang gak mau iPhone, mending lo beli Android yang second, contoh kayak M21, A30, daripada HP-HP baru kekinian yang harga 1 jutaan itu nyesek banget sumpah. Tapi balik lagi lah, karena ini gue ngebahasnya iPhone, rekomendasi iPhone. Memang iPhone yang seri-seri lawas sudah sangat tidak rekomendasi. Cuman buat orang yang budget yang ngepas, ngepres, ya dana sangat terlimit banget. Rekomendasi ini menurut gue cukup membantu ya. Dan ya udah, mungkin sampai di sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.